Hai hai hai, apa kabar lapak tonton? Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Serendipity Embrace. Langsung saja kita simak ceritanya. Pagi itu, Kang Hojung baru tiba di kota, ingin makan ke restoran untuk menghilangkan penatnya yang baru datang dari kampung. Dan ia pergi ke sebuah restoran ternama. Sesampainya di restoran, Kang Hoyung duduk sambil menunggu seseorang untuk dijumpainya. Dan ini adalah sosok wanita yang ada di masa 10 tahun yang lalu. Yang pada hari itu juga ada melakukan janji pertemuan dengan seorang pria untuk melakukan sesuatu urusan. Mereka bertemu sengaja, mereka duduk berdua, dan Kang Hoyung pun terdiam. Kang Hoyung hanya melihat wanita tersebut sambil bengong. Dia memikirkan masa lalunya, kenapa wanita ini sangat mirip dengan gadis 10 tahun lalu, tetapi gadis itu tidak mengenalku. Merasa bingung melihat hal tersebut, Kang Hoyung langsung mengatakan hai, dan Leong Ji pun terkejut. Ternyata Kang Hoyung menyapa gadis yang ada di belakang Leong Ji. Leong Ji pun terkejut. Dia melihat ke belakang dan menyadari bahwa ia salah orang. Dengan bergegas malu, Leong Ji langsung pergi untuk menemui pria yang ingin ditemuinya dan meninggalkan Kang Hoyung. Kang Hoyung masih dalam lamunannya melihat Leong Ji pergi. Dan itulah kali pertama mereka bertemu setelah 10 tahun berlalu. Yang pada saat itu Leong Ji memberikan amplop surat embel-embel love. Kang Hoyung yang penasaran langsung mengikutinya dari belakang kemana Li Hongji akan pergi. Tentu saja Kang Hoyung yang tidak dapat mengikutinya dan kehilangan jejak. Kang Hoyung yang merasa Li Hongji itu tidak mengenalinya. Sewaktu di jalan mau pulang, Kang Hoyung selalu membayangkan wajah Li Hongji. Sembari menunggu lampu merah, Kang Hoyung melihat Li Hongji yang sedang menunggu bis malam. Di saat itulah dia kembali mengingat masa-masa indahnya bersama Li Hongji. Bis pun datang. Li Hongji segera naik ke bis dan pergi. Sadar bis yang ditumpangi Li Hongji berangkat, Kang Hoyung memutar balik mobilnya dan mengejar bis tersebut. Dia melihat Li Hongji sedang makan cilok di pinggir jalan. Kang Hoyung pun ikut-ikutan makan cilok di pinggir jalan hanya untuk menghampiri Li Hongji yang sedang makan dan berbincang-bincang. Ya, ternyata mereka sudah saling mengenal karena mereka adalah cinta dalam hati. Kang Hoyung yang menyangka Li Hongji tidak mengenalinya pun menanyakan, apakah kau tidak mengenaliku? Li Hongji rupanya berpura-pura tidak mengenalnya karena dia masih mengingat cerita 10 tahun lalu yang membuat dia malu di depan teman-temannya semua. Sambil makan cilok, mereka bercerita dan Li Hongji pun meminta nomor Kang Hoyung untuk disimpan. Saat memberikan handphone, mereka saling tarik-tarikan handphone. Dan ya, itulah tersembur air dari dalam mulut Li Hongji yang mengenai baju Kang Hoyung. Baju Kang Hoyung pun basah. Melihat itu, Kang Hoyung ketakutan dan bergegas membayar. Lalu meminta tukang cilok memberikan kembaliannya kepada Kang Hoyung dan langsung pergi meninggalkannya. Tanpa ia sadari, Kang Hoyung pun mengambil kembalian itu yang hanya 500 perak. Dan ternyata mobilnya ditarik Pakpol karena parkir sembarangan saat makan cilok. Sambil melakukan pekerjaannya di depan laptop, Kang Hoyung memandangi nota dari Pakpol yang menilang mobilnya dan melihat uang koin yang dipegangnya adalah kembalian dari hasil pembelian cilok yang dibayar oleh Li Hongji dan memulai lamunannya kembali. Kita beralih ke 10 tahun yang lalu, di mana disitulah awal pertemuannya Kang Hoyung dan Li Hongji yang saat itu ingin pergi berangkat ke sekolah menggunakan bis. Saat hendak mau turun, Kang Hoyung ditegur oleh sang sopir untuk membangunkan Li Hongji yang sedang tertidur. Dan tentu saja Kang Hoyung tidak mau karena dia tidak mengenalinya.
Dan akhirnya Kang Hoyong pun terpaksa untuk membangunkan Le Hong Ji. Dan mereka pun turun bersama. Sembari berjalan mau menuju pagar sekolah, Kang Hoyong dengan terlatih-latih berjalan dikarenakan kakinya pada saat itu sakit akibat menginjak semut. Le Hong Ji melihat guru yang sedang menghukum murid di depan sekolah dikarenakan terlambat datang. Seketika itu juga Le Hong Ji langsung menggandeng tangan Kang Hoyong agar dia tidak kena hukuman, alih-alih membantu Kang Hoyong berjalan. Tetapi guru BK tersebut mengetahui aksi dari Le Hong Ji yang mengaku sebagai teman Kang Hoyong dan tetap menghukumnya dikarenakan Le Hong Ji saat itu tidak tahu siapa nama pria yang digandengnya itu, dan guru pun membiarkan Kang Hoyong untuk masuk sekolah. Di saat jam pelajaran dimulai, Kang Hoyong melihat tasnya ada buku yang aneh dan mengambilnya. Ternyata itu adalah buku Le Hong Ji yang dia selipkan sewaktu berjalan bersama Kang Hoyong. Guru pun memanggil Kang Hoyong untuk maju ke depan menyelesaikan tugas matematika. Dan Kang Hoyong tetap berhasil mengerjakan tugas tersebut dikarenakan Kang Hoyong memang murid yang pintar di sekolah. Setelah menyelesaikan itu, Kang Hoyong hendak duduk, tetapi guru memperbolehkannya dan malah memuji-mujinya di depan murid lain. Dan murid-murid lain pun menyerakinya dengan semangat karena Kang Hoyong memang anak murid yang pintar. Sewaktu berdiri di depan kelas, ia memandangi area luar dan Kang Hoyong melihat Le Hong Ji sedang duduk sendirian di lapangan. Sembari berlari-lari, tetapi Kang Hoyong balik kembali dan melihat Kang Hoyong sedang menatapnya dari kelas. Le Hong Ji pun melambaikan tangan dan Kang Hoyong pun tersenyum melihatnya. Di adegan lain, kita melihat Le Hong Ji sedang telepon-teleponan bersama temannya yang bernama Hiji. Hiji sangat tertarik kepada Kang Hoyong dan sangat penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Sambil lompat-lompatan di kasur karena Kang Hoyong adalah cinta pertama baginya. 잘은 산대. 진짜 궁금했단 말이야. Kembali ke masa lalu yang pada saat itu Kim Hiji curhat kepada Le Hong Ji. Ternyata pria yang disukainya adalah Kang Hoyong yang meninggalkan dan tersenyum saat Le Hong Ji dihukum. Mereka pun pergi mengikuti Kang Hoyong. Kim Hiji saat itu ingin memberikan surat cinta kepada Kang Hoyong, tetapi dia tidak berani dan dia meminta bantuan Le Hong Ji untuk memberikan surat tersebut kepada Kang Hoyong. Akan tetapi Le Hong Ji tidak mau dan menyarankan agar supaya Kim Hiji memberikannya sendiri. Kim Hiji terus memaksa dan pada akhirnya Le Hong Ji pun mau dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Ya, ternyata surat cinta itu adalah dari Kim Hiji untuk Kang Hoyong. Sewaktu memberikan surat cinta tersebut, Le Hong Ji menanyakan kembali bukunya yang disimpan oleh Kang Hoyong untuk dikembalikan kepadanya. Kembali di adegan selanjutnya di mana Kang Hoyong di ruangan sedang memimpin rapat. Dia bingung melihat para bawahannya karena yang dilakukannya adalah mengetuk-ngetuk meja dengan menggunakan uang koin dari sisa belanjaan cilok tadi malam. Tidak lama kemudian datanglah paman Kang Hoyong ke dalam ruangan dan memperkenalkan Kang Hoyong kepada bawahannya bahwa Kang Hoyong adalah pimpinan baru di tempat perusahaan tersebut. Ya, perusahaan tersebut bernama Rock Asset. Di saat itu pula paman Kang Hoyong menyuruh Kang Hoyong untuk memberikan sedikit pidato kepada bawahannya. Tetapi Kang Hoyong masih dalam lamunannya dan langsung menyebut uang 50.
Kang Hoyong langsung kembali kepada mode serius dan langsung menjelaskan apa yang ada di buku yang mereka pegang masing-masing. Melihat itu, paman Kang Hoyong langsung shock terkejut, kagum melihat Kang Hoyong yang begitu hebat. Kang Hoyong pun langsung meminta kendali agar semua materi room dipegang olehnya, dan ia pun langsung pergi meninggalkan rapat. Paman dan keponakan itu pun bertemu di ruangan mereka dan mereka berbincang-bincang saat bersamaan. Pamannya ingin pergi menggunakan mobil dan meminta mobil yang dipinjam oleh Kang Hoyong. Akan tetapi Kang Hoyong mengatakan bahwa mobilnya diderek. Pada saat bersamaan, telepon Kang Hoyong berdering. 우리 학원도 같이 Ternyata 다니. itu adalah telepon dari Kim Hee-ji. Kim Hee-ji tidak basa-basi langsung menanyakan apakah dia sudah menikah atau 안 한 거 belum. 맞지? Kang Hoyong menjawab dengan perkataan, "Saya belum menikah." 나 기억할 줄 알았어. Mendengar itu Kim Hee-ji sangat riang dan gembira. Ternyata saat itu bersama dengan Lee Hong-ji. Kim Hee-ji mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan nomor teleponnya melalui Lee Hong-ji. Kim Hee-ji tidak melewatkan kesempatan ini sia-sia dan langsung mengajak Kang Hoyong untuk acara temu pandang bersama teman-teman lain. 보기로 했는데 선필주도 되게 궁금해. Pada malam temu pandang, datanglah Kang Hoyong ke tempat tersebut. Ternyata di situ sudah ada Kim Hee-ji dan Sanpil temannya Kang Hoyong. Sanpil terkejut melihat tampilan dari Kang Hoyong yang setelah 10 tahun tidak bertemu dan langsung memberikan pelukan hangat kepada temannya tersebut. Kim Hee-ji pun tidak mau kalah dan langsung mengulurkan tangannya kepada Kang Hoyong dan menanyakan kabarnya. Ternyata Kang Hoyong tidak mengenali Kim Hee-ji dan malah menanyakan kepada Sanpil. Sanpil pun tertawa mendengar pertanyaan itu. Lee Hong-ji berada di tempat lain karena diberikan tugas oleh Ibu Bai mengantarkan sesuatu kepada seseorang. Seseorang tersebut tidak membiarkannya langsung pulang dan malah mengajaknya untuk makan, dan ternyata mereka bertemu dengan Bang Joon-ho. Lee Hong-ji merasa grogi dan merasa ingin melarikan diri, tetapi ditahan oleh orang tersebut, dan melihat itu Bang Joon-ho langsung datang untuk menyapa Lee Hong-ji. 잘 지냈어? Kembali ke adegan Kang Hoyong bersama Sanpil lagi minum-minum. Tiba-tiba datanglah Lee Hong-ji di dalam keadaan yang sangat-sangat mengherankan. Lee Hong-ji terus mengucapkan ucapan yang konyol dikarenakan dia sedang mabuk dan hampir mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan cinta pertamanya. Saat ingin menyebut itu, langsung saja Sanpil menyuapkan makanan pedas ke dalam mulut Lee Hong-ji. Dikarenakan Lee Hong-ji sedang mabuk, maka Kang Hoyong menghantarkannya pulang dan mengikutinya berjalan dari belakang. Saat di perjalanan, Kang Hoyong ingin mengatakan sesuatu, tapi Lee Hong-ji langsung memotong ucapannya dan pergi berlari. 단 한 번뿐이기 때문에